Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety. Ya, di pagi yang kemarin cerah, sekarang redup lagi mendung, udaranya tidak menentu. Padahal udah bulan Juli pertengahan, tapi seharusnya udah musim panas. Memang cuaca sekarang beda. Kemarin panas, sekarang mendung. Ya udah, nikmati saja. Di pagi yang cerah ini, sebelum saya mulai, saya di like, di komen, di subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya yang sudah melakukannya. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, kemarin sudah pilek, di video sebelumnya saya bilang saya lagi pilek, sekarang ya sudah sembuh lah, santai aja. Bangun tidur, kaosnya belum ganti, ya sudah, nikmati aja. Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang sakitmu dari pikiranmu, sembuhmu dari pikiranmu juga. Loh, kok bisa? Nah, yuk simak videonya. Nah, ini pengalaman saya, sekali lagi pengalaman saya yang sudah merasakan asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety itu. Penyakit kita, asam lambung itu, bagi saya, sepengalaman saya itu memang kita menyia-nyiakan kesehatan kita, dalam arti ya dari pola hidupnya nggak benar, berantakan, pola makannya nggak benar. Yang terakhir pola pikirnya nggak benar, sudah pola hidupnya nggak benar, sering begadang, contoh kurang tidur, kecapean, makan telat, pola makannya nggak benar, kebanyakan makan pedas, berminyak, berlemak, bersantan, terus kadang makan, terus telat makan, sekali makan yang junk food seperti itu, terus pola pikirnya stres, misalnya banyak pekerjaan, beban ekonomi, terus permasalahan anak, permasalahan keluarga, suami, istri, menambah. Jadinya dari pola hidup gak benar, pola makannya gak benar juga, ditambah pola pikirnya gak benar, akhirnya kena asam lambung itu. Nah, itu dari asam lambung, dari pikirannya yang gak benar, terus asam lambung mulai ada, penyakit asam lambung mulai datang, terus dirasa-rasa, overthinking, punya sifat seperti itu, sifat jelek yang overthinking negatif, ya kan? Halo. Overthinking yang negatif, terus dirasa-rasa, ayo om, dirasa-rasa, ini sakit apa, kok nggak sembuh-sembuh, loh ini sakit kok rasanya di seluruh tubuh, kok di perut melilit terus, nggak sembuh-sembuh, overthinking, negatif, akhirnya jadi akumulasi di suatu saat, akhirnya terkena gejala psikosomatis di tubuh kita. Dari overthinking, kecemasan yang berlebih, akhirnya kena gejala psikosomatis. Nah, itu kan dari pikiran Anda, sekali lagi pikiran kalian, kayak pikiran teman-teman, dari overthinking negatif yang setiap hari selalu dari bangun tidur hingga mau tidur selalu merasakan. Terus asam lambungnya tambah meningkat, bukannya tambah reda, ya kan? Nah, itu akhirnya kena gejala psikosomatis. Itu pengalaman saya seperti itu. Yang udah 3 pola sehat, 3 pola hidup ya, 3 pola hidup, makan, pola pikirnya nggak bener, terus punya sifat overthinking yang negatif, selalu merasa-rasa, ya sudah, akhirnya dari kecemasan itu terjadilah gejala psikosomatis. Dari gejala psikosomatis itu kan dari pikiran kita, harusnya cuma asam lambung saja sakit kita, oh ya udah kita beresin lah pola pikirnya, pola hidupnya, pola makannya. Tapi enggak, kita tuh pas merasakan sakit asam lambung malah pikirannya kalut,
Aduh, besok saya bisa kerja nggak? Aduh, besok kalau saya dipecat gimana ya? Aduh, cicilan masih banyak ini. Aduh, makan apa nih ya? Kalau saya makan ini terus, nikmatnya berkurang nih. Jadi pikirannya kemana-mana, tambah stres. Nah, dari overthinking yang negatif itu kecemasannya meningkat, jadi gejala psikosomatisnya datang. Rasa-rasa di tubuh, rasa tidak nyaman di tubuh itu datang dengan sendirinya. Itu pengalaman saya seperti itu. Pas gejala psikosomatisnya datang, kecemasannya bukan menurun, malah bertambah itu gejala psikosomatisnya di tubuh kita. Dari ujung kepala hingga ujung kaki. Karena pikiran kita negatif terus. Pikiran kita negatif terus, malah rasa-rasanya tidak nyaman. Rasa-rasanya tidak nyaman. Ayo. Rasa-rasanya tidak nyaman, terus akhirnya terganggulah pikiran kita, terganggulah tubuh kita, terganggulah saraf-saraf dari ujung kepala hingga ujung kaki, saraf lambungnya juga malah meningkat. Nah, sakitnya dari apa? Dari pikiran kita. Kalau pikiran kita dibalik, nah sembuhnya sekali lagi, sakitnya dari pikiran kita, yaitu sudah 3 pola hidup kita yang salah, pola makan, pola pikirnya salah, terus overthinking negatif terus hampir setiap hari dari bangun tidur hingga mau tidur, akhirnya datang di tubuh kita gejala psikosomatis itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sakitnya dari pikiran kita tuh, karena kita selalu merasa-rasa, ntar jangan-jangan begini, ntar saya nggak bisa. Jadi stresnya bertambah, gejala psikosomatis tidak mereda, malah terus ada rasa terus. Nah, pas ada rasa terus itu tambah lagi kalau belum mengetahui cara pencegahannya. Nah, pencegahannya seperti apa? Seperti judul tadi, sakitmu dari pikiranmu, sembuhmu dari pikiranmu. Sudah dilawan. Pikiran negatifnya itu dilawan, ya kan, terus diperbaiki pelan tapi pasti. Pola hidupnya tuh ya tidur cukup, nggak usah begadang lagi. Kalau tidur ya 3 bantal dulu, terus kalau mau tidur ya sebelum jam 11 sudah tidur, bangun pagi, olahraga, berjemur semampunya, keluarkan aura kebahagiaan untuk pola hidup. Pola makannya dijaga, jangan telat, terus jenis makanannya dijaga, minumannya cukup, yang berlemak, pedas, santan, kopi, coklat itu dikurangi dulu, dihentikan dulu sebelum sembuh biar lambungnya kembali normal. Terus pola pikirnya, pikirannya ya kan, pikirannya. Jadi pikirannya kita lawan dari hal-hal negatif itu setiap hari itu kita isi dengan hal-hal yang positif. Sekali lagi kita isi hal-hal yang positif, misalnya pikirannya kita isi hal-hal negatif itu, sekali lagi hal-hal negatif itu pelan tapi pasti setiap hari itu dari bangun tidur selalu diafirmasi seperti video kemarin, afirmasi positif setiap paginya, ya kan, setiap paginya saya baik-baik saja, saya pasti bisa melewati hari ini, saya bisa sembuh, saya bisa sehat kembali, seperti itu. Jadi diisi hal-hal positif, dibalik saja hal-hal negatif di pikiran kita, kecemasannya kita isi dengan optimis, kita isi dengan semangat, ya kan? Kita isi dengan riang gembira. Perlu mental yang kuat, perlu kesabaran, terus ya sudah, itu bagi saya. Mana tante? Diisi dengan hal-hal yang positif dari pagi hingga malam, terus dikeluarkan dikeluarkan aura kebahagiaannya. Nggak mudah, saya juga mengalami. Terus tenang, sabar, mental dikuatkan, semangat selalu, semangat seperti itu, ya kan. Nah, itu lambat laun
1, 2, 3 bulan, 4 bulan berlalu dari hal-hal yang diisi dengan hal-hal yang negatif, itu akan terpatri itu di pikiran. Dari bangun tidur udah kita akan baik-baik saja, selalu mengucapkan bangun tidur alhamdulillah, seperti alhamdulillah ya Allah diberi napas, diberi kehidupan, saya akan menjalani hari ini lebih baik dari kemarin, esok pasti lebih baik dari hari ini, seperti jadi batuk loh. Nah itu sekali lagi dirubah pola pikir kita, sakitmu dari pikiranmu, sembuhmu dari pikiranmu juga, ya kan? Dari hal-hal pikiran yang negatif, overthinking yang negatif diisi dengan hal-hal yang positif. Dari bangun tidur hingga mau tidur, ya kan? Selalu semangat, aura kebahagiaan dikeluarkan, selalu dijaga itu pola makannya, pola hidupnya, terakhir pikirannya. Saya bisa, saya sanggup, saya sembuh, saya sehat, saya menjalani hari seperti sedia kala. Itu lama-lama sensasi dan gejala itu akan hilang berlahan, hilang satu demi satu, dan kehidupan kita akan normal kembali, ya kan? Tanpa perlu obat, tanpa perlu ke psikolog. Bagi saya yang sepengalaman saya, tanpa perlu ke sana, kita akan sembuh. Kita akan sembuh, saya kembali seperti sedia kala menjalani hari. Ya itu, menjalani hari aja. Berjemur, ada matahari udah mulai nongol, alhamdulillah jam 9 kurang, ya udah nikmati hari. Seperti itu. Oke kawan, dirubah pola pikir kita, dijaga 3 pola sehatnya, keluarkan aura kebahagiaan, semangat dan sabar, mental dikuatkan, ya. Selalu beristighfar, bersyukur dan berdoa. Saya tidak berpanjang lebar, pokoknya selalu isi hari kalian setiap hari dari bangun tidur hingga mau tidur dengan hal-hal yang positif. Saya bisa, saya sanggup, saya bisa menjalani hari ini. Terus ya sudah, mental dikuatkan, selalu semangat, ya. Salam sehat, tetap bersyukur, mental dikuatkan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.